derajat di dunia, bainan nas, ketinggian derajat di antara di tengah-tengah masyarakatnya, rif'atun diniyah, ketinggian derajat pada agamanya. Dan tentunya nanti di yaumul qiyamah rif'atun ukhrawiyah, ketinggian derajat di akhirat nanti. Dambaan setiap orang. Ikhwan fillah azakumullah. Rif'ah ini datangnya dari Allah Ta'ala. Allah yang menganugerahkan, Allah yang memberikan. Bukan kita yang berambisi, bukan kita yang mengejar, bukan kita yang mengerahkan kemampuan, segala upaya, segala daya untuk mencapainya. Tidak. Rif'ahnya alami dari Allah Ta'ala semata. Ada sebuah perangai, sebuah sifat yang sangat mulia, yang dengan sifat ini barakallahu fikum akan tercapai sekian banyak kemaslahatan. Kemaslahatan untuk sang pelaku meraih yang namanya rifa'ah, ketinggian martabat. Ada kemaslahatan yang diraih oleh sekitarnya, teman-temannya, masyarakatnya. Terjalin yang namanya muamalah, interaksi yang mulia. Saling menghormati, saling menghargai, saling menyayangi. Tidak ada tindakan semena-mena, tidak ada tindakan kezaliman, tidak ada rasa congkak, rasa takabur, tidak ada merasa bangga dengan apa yang dia miliki. Mewujudkan ukhuwah Islamiyah yang sangat aktif. Perangai itu ialah perangai at-tawadhu. Sikap tawadhu, sifat tawadhu, rendah hati lillahi ta'ala, rendah hati lillahi ta'ala. Sebagian ulama ketika menjelaskan tentang makna tawadhu disebutkan contoh-contohnya langsung. Sebab susah untuk menggambarkan sebuah tawadhu ini. Dibikin misal. Tawadhu ialah tarku tara'us. Tidak suka sebagai pemimpin. Tidak suka sebagai orang yang di atas. Yadharul khumul. Dia lebih suka khumul. Non-popularitas. Tidak dikenal. Tidak populer. Tidak tenar. Tidak masyhur. Padahal dia punya kelebihan. Dia punya skill. Dia punya keistimewaan. Dia punya sebuah keutamaan yang mulia. Tidak mau di atas. Selalu inginnya tidak dikenal. Tidak suka diagungkan. Tidak suka dimuliakan. Tidak suka dilebih-lebihkan dalam memuliakan dia. Orang yang tawadhu tidak akan berbangga-bangga dengan keutamaan yang dia miliki. Dia tidak akan berbangga-bangga dengan jabatannya, posisinya. Tidak akan berbangga dengan harta benda yang dia punya. Dia tinggalkan sikap ujub, merasa bangga dengan apa yang dia punya.
Dia tinggalkan sikap takabur, sikap congkak, sikap sombong, merasa tinggi, merasa besar. Dia meninggalkannya. Ada pula yang memaknakan at-tawadhu ialah ridhal insan bi manzilatin duna ma yastahiquhu fadluhu wa manzilatuh. Tawadhu itu seorang insan ridho dengan sebuah kedudukan di bawah yang dia berhak untuk mendapatkan lebih daripada itu. Karena keutamaannya, karena manzilah yang sangat tinggi. Orang ini mestinya secara realnya orang besar, orang mulia, orang yang sangat utama, posisi dia mestinya di atas. Tapi dia nggak mau, lebih suka di bawah. Itu yang namanya tawadhu, rendah hati. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam hadis di dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridainya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam petikan hadisnya, wa ma tawadha'a ahadun lillah illa rafa'. Tidak ada seseorang pun yang tawadhu lillahi ta'ala, melainkan Allah pasti akan angkat martabatnya. Allah akan tinggikan derajat. Dijelaskan dalam syarahnya, dalam syarah Sahih Muslim karya Al-Qadhi Iyad rahimahullah, pengertian hadis ini, orang yang tawadhu akan diangkat martabatnya oleh Allah Ta'ala, ada dua pengertian. Yang pertama ialah Allah Ta'ala yamnahuhu dzalika fid dunya. Allah Tabaraka wa Ta'ala akan menganugerahkan itu semua di dunia ini. Jazaan ala tawadhu'ihi lahu, sebagai balasan setimpal atas sikap tawadhu'nya lillahi ta'ala. Wa anna tawadhu'ahu yuthbitu lahu fil qulubi mahabbatan wa makanatan wa izzah. Sikap tawadhu'nya ini akan menanamkan dalam hati-hati orang-orang sekitarnya, terpatri dalam hati mereka yang paling dalam, kecintaan kepada orang ini, pengagungan kepada orang ini, izzah untuk orang ini. Diangkat martabatnya di tengah-tengah masyarakat sekitarnya. Dan itu alami, tanpa dia minta, tanpa dia kejar, tanpa punya ambisi. Allah Ta'ala yang menanamkan dalam hati masyarakatnya kecintaan kepada orang ini, penghormatan kepada orang ini, pemuliaan kepada orang ini. Dan dia aziz, orang yang berwibawa, orang yang mulia di tengah-tengah masyarakatnya. Buah ketawadhuan. Buah ketawadhuan. Makna yang kedua, ialah ayyakuna dzalika thawabahu fil akhirah ala tawadhu. Hal itu menjadi pahala dia di akhirat nanti dikarenakan tawadhu'nya. Artinya dia mendapatkan rif'atun fil akhirah, ketinggian martabat, ketinggian derajat di akhirat nanti. Dua makna ini tidak bertentangan. Masuk dalam keumuman hadis yang menyebutkan secara mutlak rif'ah tadi. Sehingga semua dia capai, semua dia dapatkan.
dengan ketawaduannya, dengan kerendahan hatinya, Allah muliakan dia di hadapan hamba-hamba Allah. Ini orang dengan sendirinya dicintai oleh masyarakatnya, dimuliakan oleh masyarakatnya, dihormati oleh masyarakatnya. Sosok yang sangat mulia, sosok yang sangat aziz, berwibawa di tengah-tengah masyarakat, tanpa dia minta, tanpa dia cari, tanpa dia tuntut, tanpa dia punya ambisi ke situ. Alami yang tawadhu, Allah angkat martabatnya. Ini kemaslahatan terkait dengan dia sebagai sang pelaku tawadhu, mutawadhi. Disebutkan dalam hadits yang lain, di dalam Sahih Muslim juga dari sahabat Iyad bin Himar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Inna Allah ta'ala auha ilayya an tawadhu." Sesungguhnya Allah Ta'ala mewahyukan kepada aku, an tawadhu, hendaklah kalian tawadhu. Ditujukan kepada semua kaum muslimin wal muslimat tanpa terkecuali. Tawadhu, tawadhulah kalian. Kenapa? Hatta la yafkhara ahadun ala ahad. Supaya tidak ada seseorang pun yang berbangga-bangga dengan kelebihan dia di hadapan orang lain. Wala yabghi ahadun ala ahad. Dan supaya tidak ada seseorang pun yang semena-mena kepada orang lain. Ini berkaitan dengan buah tawadhu ketika di tengah-tengah masyarakat. Ketika masing-masing individu muslim berkhusus memiliki sikap tawadhu ini, rendah hati dalam berinteraksi, dalam berakhlak, dalam beradab bersama dengan masyarakatnya, yang tercapai indahnya interaksi, yang terwujud indahnya ukhuwah, saling mencintai, saling menghormati, saling menyayangi, saling menghargai, dan tidak akan ada tindakan zalim, tidak akan ada tindakan semena-mena bagi dia tawadhu, dan tidak akan ada tindakan saling pamer keutamaan, saling berbangga dengan apa yang dia miliki. Kata-kata ini menggambarkan interaksinya jadi indah, jadi bagus. Ini orang punya kelebihan besar, tapi tidak pernah pamer. Orang senang sama dia, respon dengan dia. Ini orang punya keutamaan yang luar biasa, istimewa, tapi tidak pernah membolimi orang lain, merendahkan orang lain. Tidak. Dengan apa ini? Dengan ketawadhu. Tawadhu ini membuahkan ukhuwah yang indah, interaksi yang bagus di tengah-tengah masyarakat. Disebutkan dalam syarahnya oleh Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam bukunya Syarah Riyadhus Shalihin, menerangkan riwayat di atas, yakni ayyatawadhu'a kullu wahidin lil akhar. Maknanya hendaklah masing-masing tawadhu kepada yang lain. Wala yatarafa'u 'alaih. Jangan merasa tinggi, merasa besar di hadapan orang lain. Bal yaj'aluhu mithlahu aw yukrimuhu aktsar. Bahkan hendaknya dia menjadikan orang lain semisal dia, atau memuliakan orang lain lebih dari biasa. Memuliakan orang lain, bukan diri. Belum menyatakan. Wa kana min adati salaf rahimahullah. Dahulu termasuk kebiasaan para salaf, generasi terbaik umat ini,
ialah annal insana minhum yaj'alu man huwa asgharu minhu mithla ibnihi wa man huwa akbar mithla abihi wa huwa mithluhu mithla akhihi. Dulu para salaf kebiasaannya menjadikan orang-orang yang lebih muda kayak anaknya sendiri. Yang lebih tua kayak bapaknya sendiri. Yang sepantaran, yang seumur saudaranya sendiri. Fayanzuru ila ma huwa akbar minhu nadrata ikramin wa ijlal. Maka dia melihat orang yang di atasnya dengan pandangan hormat, memuliakannya, menghormatinya, menghargainya, mengagungkannya dengan pada syariat tentu. Wa ila man huwa dunahu nadrata isfaqin wa rahmah. Jadi memandang orang yang di bawahnya pandangan kasih sayang, pandangan perhatian, rahmat dan syafaqah. Wa ila man huwa mithluhu nadrata musawah. Jadi memandang orang yang semisal dia dipandang sama dengan dirinya. Padahal dia ini orang yang punya keutamaan, punya fadilah, punya keistimewaan. Tapi dia tawadhu. Beliau mengatakan wa hadha min al-umur allati yajibu 'ala al-insan an yattasifa biha. Maka ini termasuk perkara-perkara perangai-perangai yang wajib atas tiap-tiap orang bersifat dengannya. Yakni tawadhu lillahi azza wa jalla. Tawadhu di hadapan teman-teman dia, sahabat-sahabat dia, dan masyarakatnya kaum muslim. Itu luar biasa. Kemaslahatan yang tercapai adalah hidup bermasyarakat, interaksi dengan masyarakat, dengan penuh cinta, dengan penuh penghormatan, dengan penuh pemuliaan. Ukhuwahnya bagus, interaksinya baik. Tidak ada hal-hal yang merusak ukhuwah dengan ketawadhuan tadi. Kaum muslimin rahimakumullah, at-tawadhu ini oleh para ulama dibagi menjadi dua secara tingkatannya. Dan masing-masingnya kita harus perjuangkan ada pada kita. Yang pertama ialah at-tawadhu li hadzal din. Kita punya sikap tawadhu terhadap agama Islam yang kita perlu ini. Terkait dengan agama kita. Dalam beragama, kita harus tawadhu dengan makna tunduk kepada agama kita. Tunduk patuh pada bimbingan agama kita. Agama Islam yang mulia ini. Ada perintah-perintah agama, laksanakan. Ada larangan-larangan agama, tinggalkan. Tidak ada rasa berat hati. Tidak ditentang dengan akal pikiran semata. Sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami mentaati. Perintah kami kerjakan. Larangan kami tinggalkan. Sami'na wa ata'na. Ada hukum halal, kita yakini halal. Ada hukum haram, kita yakini haram. Ada ketawadhuan terkait dengan agama kita dengan makna tunduk dan patuh terhadap bimbingan agama kita. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan dalam bukunya Madarijus Salikin, beliau mengatakan at-tawadhu'u lid-din huwal inqiyadu lima jabihi Rasul sallallahu alaihi wasallam wal istislamu lahu wal iz'an.
Yang namanya tawadhu pada agama, maknanya adalah kepatuhan, ketundukan kepada bimbingan yang dibawa Nabi kita Muhammad SAW. Agama Islam yang mulia. Betul-betul patuh dan pasrah terhadap putusan Nabi kita Muhammad SAW. Betul-betul iz'an. Di mana kan juga ketundukan, kepatuhan yang sangat terhadap apa yang dibimbingkan Nabi kita Muhammad SAW. Agama kita yang sangat mulia. Inilah sikap tawadhu yang paling tinggi. Hanya dimiliki oleh orang-orang yang benar agamanya, benar berislamnya. Dimiliki oleh orang-orang yang benar dalam beriman kepada Allah, dalam beriman kepada Rasul SAW. Sikap tunduk, sikap patuh, sami'na wa ata'na terhadap bimbingan Allah, bimbingan Rasul SAW. Dalam semua aspek kehidupannya. Tanpa ada pertentangan, tanpa ada penolakan, tanpa ada pengingkaran. Betul-betul sami'na wa ata'na. Dan ini seharusnya sikap yang diambil oleh kita sebagai seorang muslim. Yang dengan ini kita akan mendapatkan rif'atun haqiqiyatun, ketinggian martabat yang hakiki sungguhnya. Di dunia wa fil akhir. Dunia akhir. Mulia di hadapan Allah Ta'ala. Mulia di hadapan makhluknya. Mulia urusan duniawiyah kita. Mulia bab agama kita. Dan yang paling penting, perkara prinsip. Tawadhu. Dengan makna ketundukan dan kepatuhan kepada agama. Yang kedua, ialah at-tawadhu. Sikap tawadhu ta'amuli ma'annas. Sikap rendah hati dalam berinteraksi dengan orang lain. Dimulai dari tawadhu fi nafsih. Dia menanamkan sikap ketawadhuan, sikap rendah hati pada dirinya. Menghilangkan sikap sombong, sikap ujub. Tidak suka disanjung, tidak suka dipuji. Tidak suka dimuliakan dengan berlebih-lebihan. Tidak suka ketenaran. Tidak suka kemasyhuran. Lebih suka tidak populer. Tidak dikenal. Itu fi nafsi. Tawadhu fi nafsi. Di antara tawadhu pada dirinya ialah tidak pernah menganggap besar atau banyak amal soleh yang dikerjakan selama ini. Padahal banyak, padahal besar. Barakallahu. Dia sudah berjuang, dia sudah mengerahkan segenap kemampuan untuk beribadah kepada Allah, untuk beramal saleh yang dia mampu. Luar biasa. Tapi dia anggap masih sedikit amalnya, masih sedikit ketaatannya, belum banyak dalam beramal saleh. Itu namanya tawadhu fi nafsi. Barakallahu. Ini luar biasa. Tidak pernah memandang dirinya lebih soleh daripada yang lain. Tidak pernah memandang dirinya lebih bertakwa dibandingkan dengan yang lain. Tidak memandang dirinya lebih banyak amal daripada yang lain. Tidak pernah memandang dirinya lebih alim daripada yang lain. Padahal hakikatnya seperti itu. Paling alim, paling soleh, paling bertakwa. Tapi nggak suka mengatakan demikian. Ini sikap yang luar biasa. Di antara bentuk ketawadhuan terkait dengan dirinya sendiri ialah berlapang dada ketika ada orang lain yang menasehatinya,
berlapang dada ketika ada orang lain yang menegur dia. At-tawadhu indama yasma'un nasihah. Sikap tawadhu ketika mendengarkan nasihat. Seringkalinya orang-orang yang di atas ini, yang keilmuannya tinggi, yang kesolehannya tinggi, kemasyhurannya tinggi, ketokohannya tinggi. Ini di antara ujiannya. Ketika dikasih masukan, dikasih teguran, muncul setannya. Apa itu? Tidak mau nerima nasihat. Hati-hati, setan main di sini. Akan memunculkan gengsi kita, memunculkan kelebihan yang ada pada kita dalam rangka menolak nasihat orang lain. Sikap tawadhu fi nafsi pada dirinya yang perlu tanamkan adalah selalu berlapang dada, membuka hati, membuka diri. Ketika ada orang lain yang memberikan masukan-masukan, nasihat-nasihat. Karena dia tahu, dia manusia biasa. Dia tahu tempatnya salah. Dia tahu tempatnya apa. Semulia apapun dia, sealim apapun dia, sesoleh apapun dia, setakwa apapun dia manusia biasa. Pasti salah, pasti berbuat dosa, pasti ada kekurangan-kekurangan, pasti ada keaiban-keaiban. Maka ketika ada yang memberikan masukan-masukan, memberikan nasihat, memberikan teguran-teguran, dia membuka dan berterima kasih banyak kepada orang yang menasihati. Itu para salaf. Diriwayatkan dari sahabat Umar bin Khattab, semoga Allah meridainya, dan juga datang dari kebanyakan para salaf. Sebuah ucapan yang sangat indah. Mereka mengatakan, rahimallahu mra'an ahda ilayya uyubi. Sebuah kalimat yang susah diucapkan orang sekarang. Rahimallahu mra'an, semoga Allah merahmati seseorang. Ahda ilayya uyubi. Dia menghadiahkan kepada aku hadiah berupa keaiban-keaiban. Bukan ngasih hadiah barang yang mewah loh. Ngasih hadiah keaiban. Ditunjukkan kepada kamu, ini kekurangan kamu, ini keaiban kamu, ini cacatnya kamu, ini ketimpangan kamu, ini dosanya kamu, ini kesalahan kamu. Mendoakan rahmat. Jazakallah khair. Allah ibarik fikum. Rahimakallah. Semoga Allah merahmati engkau. Diterima. Dengan lapang dada. Ketika tahu yang disampaikan itu benar. Itu memang kesalahan dia. Kelemahan dia. Kelemahan dia. Cacatnya dia. Kaitnya dia. Berterima kasih. Rahimakallah. Semoga Allah merahmatikan. Jazakallah khair. Ini sifat ketawadhuan yang luar biasa. Tidak mudah untuk memilikinya. Tapi para salaf mencontohkan. Tawadhu fi nafsi. Jangan dikira dengan Anda menerima teguran, menerima nasihat tadi, Anda rendah. Tidak. Anda akan semakin mulia. Anda akan semakin terhormat. Anda akan semakin tinggi martabat. Jika Anda akan mengakui kelemahan, melalui kesalahan, itu banyak adab. Selebihnya perbaiki. Jazakallah khairan nasihatnya. Syukron katsir atas masukan-masukannya. Naam, betul ini memang kesalahan saya. Ini aib. Jazakallah. Beristighfar kepada Allah, bertobat kepada Allah, perbaiki keadaan dia, perbaiki kesalahan dia, tinggalkan semua yang salah, yang aib, yang cacat. Justru menyempurnakan keadaan dirinya. Membersihkan nama baik. Di sisi yang lain, orang lain merasakan ini orang yang sangat tawadhu. Tidak gengsi, tidak sombong, tidak takabur, tidak ujub. Rendah hati orang ini. Saya tegur, nerima. Saya nasihati, nerima. Padahal loh, secara kedudukan, jauh saya dengan dia. Saya ini siapa? Bukan siapa-siapa. Tapi dia luar biasa. Tapi nerima.
Dan itu kebiasaan para ulama semenjak zaman dahulu kala sampai hari ini. Barakallahu fikum. At-tawadhu fi nafsih. Juga yang berikutnya at-tawadhu ma'al aqran, ma'an nas. Di antara tawadhu dalam berinteraksi dengan orang lain, kita harus menunjukkan sikap ketawadhuan bersama dengan teman-teman kita, sahabat-sahabat kita. Yang tawadhu. Manakala kita memiliki keutamaan, kelebihan di atas rata-rata teman-teman kita. Jangan sombong. Di antara teman-teman yang ada, kamu yang paling kaya. Misal, jangan sombong, jangan angkuh, jangan berbangga dengan kekayaan kamu. Sombong di hadapan teman-teman kamu. Di antara teman-teman kamu orang yang paling tinggi jabatannya. Jangan sombong. Tawadhu. Di antara teman-teman kamu yang paling alim. Jangan sombong. Tawadhu. At-tawadhu ma'al aqran. Ini akan menumbuhkan pertemanan yang sehat, persahabatan yang baik, saling menghormati, saling menghargai. Terus jam saya kurang 3 menit. Barakallahu fikum. Wah, ada kepada orang lain, kepada handai tolam, kepada masyarakat umum. Siapapun di antara kita yang punya kelebihan dalam bab apapun, tawadhu'lah. Dengan tawadhu, dengan rendah hati, Anda akan mulia di hadapan Allah dan masyarakat. Itu nas sabda Rasulullah SAW. Tapi manakala sebaliknya, kamu takabur, kamu merasa tinggi, merasa sombong, merasa angkuh. Mungkin kamu merasakan kepuasan dengan takaburnya kamu itu. Tapi ingat, ujungnya nanti kerendahan dan kehinaan. Orang akan merendahkan kamu, gak respect kepada kamu. Dan yang paling mengerikan, kamu rendah di hadapan Allah Ta'ala. Yang paling mengerikan, rusak ini agama kamu. Rusak agama kamu dengan takaburnya kamu, dengan ujubnya kamu, dengan bangganya kamu. Maka berpikir ke depan yang masa. Tawadhu'lah. Tawadhu' membuahkan hasil yang luar biasa. Tawadhu' membuat kita terangkat martabatnya di sisi Allah Ta'ala, martabat di dunia, martabat keagamaan kita dan di yaumul qiyamah. Tawadhu'lah dalam berinteraksi. Dikarenakan tawadhu' akan memunculkan dan menghasilkan interaksi yang baik, muamalah yang baik, ukhuwah yang baik dengan semua pihak. Ciptakan suasana yang nyaman dengan ketawadhuan. Ciptakan suasana yang menyejukkan dengan ketawadhuan. Di tengah-tengah masyarakat dan untuk pribadi kita masing-masing. Barakallahu. Selebihnya tentu terus banyak berjuang, banyak berdoa kepada Allah, mohon taufiknya. Barakallahu fikum. Demikian yang saya sampaikan, dikarenakan waktunya sudah masuk Isya. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Mohon doa kepada Allah selalu, semoga dianugerahkan sikap tawadhu dan dihindarkan dari sikap takabur, tarafuk dan ujub. Semoga manfaat. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.